Kota Jakarta, kolam renang. Masya Allah. Assalamualaikum, selamat malam teman-teman. Ini lagi berdua sama adik. Si Abi ada di sana. Oh iya, ada aku juga yang nganterin. Kita sudah ada di dalam bis. Mau kemana? Ayo tebak. Kamu udah nebak nggak? Nebak nggak? Masih rahasia. Diam. Oke. Rahasia. Rahasia. Yang jelas kita mau traveling lagi. Ya. Kalau kemarin bawa mobil sendiri, kali ini kita Ke bus. naik Bus. bis. Bisnya namanya itu Mas Pongki itu. Ya. Bis Sinar Jaya. Apa dek? Sinar Jaya. Ini kita lagi di dalam bis, kemudian masih nunggu di terminal. Kita udah ada tempat buat nanti traveling. Ya. Ayo, Nanti tebak ya. nanti bakal tebak ya kemana. bakalan kemana. Oke, segitu dulu ya guys. Dadah. Dadah. Rata boy, rata. Itu betul deh. Teman-teman, kita sedang beristirahat. Bis Sinar Jayanya transit di Indramayu. Ini namanya kota apa deh? Indramayu. Iya. Suasananya lumayan ramai deh, ya kan? Ini jam 11:30 menjelang dini hari. Aku lagi Makan. tadi sepanjang jalan dia tidur lelap. Memang aku tidur sampai sini nggak bisa tidur. Yang penting si Ewek tidur dengan lelap. Ada tiga pakai antimo. Iya, tapi sebelum berangkat dia minum antimo, jadinya tidurnya lelap sekali. Enak nak? Mantap. Beli sop mie rasa kari, harganya 10.000. Itu dulu ya guys. Ini suasananya.
start. Jalan lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau lanjut perjalanan. Sekarang hujan ya, Dek? Ya, ini jam 12. Tadi tuh nggak pernah berenang begini. Nggak pernah begini, Oleh. Sudah pada Iya. Sekarang jam berapa, Dek? Jam 3 pagi. Kita lagi di mana? jalan. Di pertigaan namanya Simpangan Depok. Yeay, kita sudah sampai di Depok. Alhamdulillah, nunggu jemputan. Jadi Umi sama Ade sekarang sudah ada di Depok, Jawa Barat. Yeay, teman-teman, selama beberapa hari ini ke depan Ade akan berlibur di tempat Bude di Depok sampai hari Sabtu. Tapi uminya ada acara sendiri di Jakarta, jadi Ade ditinggal sama Umi. Oke? Dadah. Gak apa-apa ya. Adek bisa. Kita lagi di Depok. Sekarang jam 5.30. Ini semalam katanya habis hujan. Ada mobil, Nak, berhenti dulu, stop. Gak apa-apa, lanjut. Terus. Hanya sekedar orang punya anak, katanya kalau anaknya lepas satu masih ini berarti sudah ikut daerah Tanah Abang ya, Pak? ini kok sing tanah abang itu sing hijau hijau itu yang kayak masjid itu. enggak sing ada masjid nih apa ini ku cedak Oke. saya melaku itu anu bahan Sudah sampai, alhamdulillah. Hai. Astagfirullahaladzim.
Lantai 8. Sendirian 834. Sini. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Kamar saya. Sendirian. Ambil tas dulu. Oke, ini tas saya. Kota Jakarta, kolam renang. Masya Allah. Assalamualaikum teman-teman. Ketemu lagi hari ini, hari Rabu, tanggal 22 September. Dan pada pukul 2 siang, saya sudah ada di Hotel Millennium. Dan ini baru saja check in, langsung dapat makan siang. Kemudian juga dapat ini, ada hand sanitizer dan masker, terus buah, air putih. Sambil makan, sambil ngobrol. Kenapa saya ada di sini? Saya ceritanya sebulan yang lalu itu mengikuti diklat online, yaitu diklat penulisan artikel ilmiah. Nah, saya kira itu adalah murni diklat online, tidak ada offline-nya gitu ya. Jadi saya berharap cukup diklat online saja, terus sudah. Nah, setelah beberapa kali pertemuan Zoom meeting dibimbing oleh para profesor ahli cara pembuatan artikel ilmiah sampai ke jurnal dan sebagainya, dikoreksi tugas masing-masing gitu kan. Tibalah saat akhir, saya kira akhir penutupan, tinggal penutupan, minta sertifikat, sudah selesai begitu. Tapi ternyata justru di akhir itu ada pertemuan offline. Jadi saya diundang datang ke Jakarta, Hotel Millennium, untuk mengikuti kelanjutan diklat artikel penulisan artikel ilmiah itu. Satu Indonesia, pesertanya 100 guru SMA, SMK, SLB dari seluruh provinsi. Dan sekamar sendirian, sepi, tapi enak kayaknya sih buat mengerjakan pekerjaan saya. Ayo kita makannya ada kayaknya ini apa ya, tongseng kayaknya ya, sapi. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi kesini diantar sama sopirnya kakak saya, dan sudah lama nggak ke Jakarta. Ini adalah kali pertama melihat kota Jakarta. Ikuti terus ya keseruan saya selama 3 hari di sini, dan mudah-mudahan nanti bisa sharing ilmu. Dan memberikan manfaat. Makan dulu guys. Selamat sore teman-teman.
Ini udah jam 4 sore, jadwalnya adalah forum diskusi di ruangan ini, dan bisa pada datang peserta dari seluruh Indonesia, hanya 100 guru se-Indonesia. Jadi saya bakalan kenalan sama guru-guru, para penulis artikel ilmiah dari semua provinsi di Indonesia. Excited banget, senang banget, dan pasti saya banyak dapat pengalaman dari teman-teman guru yang hebat-hebat ini. Nantikan update saya ya teman-teman, kita ngopi dulu. Dari 600 orang yang ikut di dalam bimbingan teknis secara daring, pada kesempatan ini diundang 100 orang representatif yang terbaik. Tepuk tangan yang ketiga. Jadi tepuk tangan terus bergerak hingga kita semangat. Terkhusus kepada Bapak dan Ibu, adik-adik panitia pelaksana yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Pertama dan utama sekali, marilah kita selalu memanjatkan nama Allah Tuhan Yang Maha Esa. Bersama-sama mohon izin Bapak dan Ibu, kita mengucapkan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kegiatan bimbingan teknis penulisan artikel ilmiah yang dilaksanakan oleh Dik, GTK, Dikmen, dan Diksus melalui Pogja Publikasi dan Komunikasi tahun 2021 secara resmi dinyatakan dimulai. Assalamualaikum, selamat pagi. Hari ini hari Kamis, jam 6:30, masih di Hotel Millennium di daerah Tanah Abang, deket banget sama pasar Tanah Abang, 500 meter gitu ya. Dan saya masih mengikuti Mintek, semalam udah pembukaan oleh Pak Dirjen, dan mulai hari ini baru akan ada sesi materi dan diskusi. Sudah ada sarapan nih. Langit Jakarta hari ini cerah. Ini pemandangan pagi hari saya. Alhamdulillah sehat dan sangat nikmat karena semalam juga istirahatnya sangat nyenyak. Ini hotelnya di pertigaan Tanah Abang ya teman-teman, jadi sangat strategis tempatnya, enak banget. Dan saya kesini bawa apa dong? Tesis. Ini sarapannya, nasi kuning, telur balado. Rencananya sih mau masak air, tapi belum. Nih, kalau lupa kopi, teh belum kita apa-apain. Ini snack semalam juga belum habis. Mantap. Kondisinya seperti ini, sepi. Nomor kamarku. Selamat sore. Ini lagi jam 4:10 sore, lagi break. Saya pengen turun ke bawah karena tadi di ruang pertemuan, ampun dingin banget. Ini pengen menghirup udara yang tanpa AC dan pengen jalan-jalan lihat suasana di dalam hotel. Ini aku di lantai 2, tadi pertemuan di lantai 3.
sengaja nggak pakai lift karena pengen jalan. Ini tangganya lucu, jadi senang lihat tangga begini. Nanti aku tunjukin keluar ya, pengen lihat suasana di luar sambil tadi menghilangkan dingin. Luar biasa dinginnya. Lagi banter, jadi aku lagi di halaman samping hotel. Ini banter banget. Hotelnya di Tanah Abang. Pagi hari Jumat jam 5.30, langit Jakarta masih lumayan gelap. Iya, sama aja. Di Jakarta, mampir dulu ke rumah cucunya di Depok, Deci. Iya. Assalamualaikum, selamat pagi teman-teman. Ini sudah hari Sabtu dan saya sudah sampai di rumah, dan kemarin nggak sempat melanjutkan ke vlog karena lumayan agendanya padat dan nggak pas rasanya kalau kemudian saya harus menghabiskan waktu untuk membuat video gitu ya, karena banyak sekali tugas dan agenda gitu pas di acara kemarin. Jadi ini sudah selesai dan saya sudah di rumah. Saya mau ngasih penutup aja dari kegiatan saya kemarin. Jadi kemarin itu saya bersama 100 guru se-Indonesia memenuhi undangan Kemdikbud. Jadi di Hotel Millennium itu kita difasilitasi untuk melakukan review akhir dari artikel gitu ya, artikel ilmiah. Dan yang paling saya suka dari acara itu adalah saya ketemu sama guru-guru yang hebat gitu. Jadi mereka itu datang ke situ tuh ternyata tidak sekedar datang begitu, tapi memiliki banyak sekali prestasi gitu. Saya ingat sekali ketika ada seorang bapak, saya nggak usah nyebutin namanya dari Jawa Timur, beliau guru SMK juga dan sudah banyak artikel ilmiahnya dimuat di jurnal, dan itu karena tadi dia memang meluangkan waktunya untuk menulis gitu. Dan bapak guru SMK ini menceritakan dengan guyon kepada saya bahwa sebenarnya dia giat menulis itu karena motivasi yang simple gitu. Saya pengen bisa dolan-dolan gitu. Jadi kalau artikelnya dimuat dapat duit, dia bisa diundang kemana, terbang pesawat gitu ya, dengan tulisannya itu gitu, tidak mengeluarkan biaya. Jadi ternyata dengan menulis artikel gitu ya, seorang ASN, seorang guru menulis dan serius menulis gitu. Pengalaman bapak ini, dia sudah banyak sekali ke keluar Pulau Jawa gitu dengan gratis jalan-jalan begitu, karena urusan
prestasi menulisnya ini gitu, diundang untuk menjadi fasilitator, untuk jadi narasumber dan sebagainya. Itu Bapak yang dari Jawa Timur. Ada juga ibu yang dari Bali, Ibu Eka namanya. Beliau juga sama sih, selain banyak menulis, beliau juga seorang guru penggerak gitu yang di Bali adalah menjadi pionirnya. Jadi luar biasa pekerjaannya, sibuk, dia mengajar, dia juga menjadi guru penggerak, dia banyak menimba ilmu ke luar Bali gitu ya. Jadi prestasinya itu memberikan semangat untuk teman-temannya di Bali dan bahkan di luar Bali gitu. Jadi ternyata seserius itu gitu. Kalau saya sih belum, masih jauh dari semua itu, tapi saya merasa saya terinspirasi dari teman-teman guru yang 100 orang yang hadir itu. Mereka dengan ngobrol santai, sharing itu ternyata banyak pengalaman. Ada yang tadi ya guru berprestasi, ada juga yang sudah menulis banyak buku, kemudian ada juga yang menjadi instruktur nasional gitu. Dan bagi mereka Kemdikbud itu banyak memberikan fasilitas untuk mewadahi semua ide kreatif dan keseriusan mereka untuk meningkatkan meningkatkan kemampuan mereka begitu, terutama di bidang menulis ilmiah ini ya. Jadi saya pribadi di Pemalang ini belum seserius itu untuk menekuni dunia kepenulisan, khususnya menulis artikel ilmiah gitu, karena saya lebih suka nulis fiksi. Tapi dengan berkumpul dengan mereka yang dari seluruh provinsi ini, ternyata tadi ASN, guru, kemudian menulis serius itu bisa mendapatkan banyak sekali ilmu, pengetahuan, kemudian keterampilan, kemudian pengalaman, bahkan difasilitasi jalan-jalan begitu ya, sambil sharing ilmu sama guru-guru yang lain gitu. Itu menurut saya somehow berarti gitu, karena saya belum pernah memiliki prestasi sehebat mereka gitu. Jadi berkumpul dengan mereka itu menyenangkan gitu, apalagi ketika Pak Dirjennya yang penutupan dan pembukaan juga hadir, Pak Dirjen GTK ya, itu juga benar-benar menggarisbawahi bahwasanya keterampilan menulis artikel ilmiah ini sangat dibutuhkan oleh guru, sangat perlu untuk dikembangkan dan menjadi media untuk tidak hanya untuk kenaikan pangkat begitu, tapi juga bisa untuk menghasilkan katakanlah penghasilan yang lumayan begitu. Karena tadi keseriusan kuncinya, kemudian serius dan benar-benar mau fokus, concern gitu untuk menulis. Keterampilan menulis, keterampilan mencerna, mengaplikasikan ilmu gitu tuh luar biasa gitu. Dan Bapak Ibu guru yang saya temui kemarin tuh rata-rata sudah banyak karyanya gitu ya dalam hal menulis ilmiah gitu. Dan beruntung sekali saya berada di tempat itu kemarin 3 hari gitu, dan saya tidak menyia-nyiakan waktu untuk banyak sharing dengan sesama guru. Jadi dari daerah-daerah pun luar biasa gitu, apalagi saya yang di Jawa, ada yang dari Maluku, dari Sulawesi dan Kalimantan. Itu mereka pengalamannya itu wow gitu, dan setiap pengalaman pembelajaran itu mereka tuliskan gitu, dan itu menjadi berarti karena mereka menuliskannya gitu. Dan luar biasa saya gitu merasa ketika saya di Jawa dengan segala macam kemudahan tapi tidak sehebat mereka, itu rasanya tuh wah gitu ya, iri gitu, iri yang positif mudah-mudahan gitu. Itu sih yang saya dapatkan dari kemarin BIMTEK penulisan artikel ilmiah. Dan ada yang tidak bisa saya lupakan gitu, bahwasanya
tadi ya, banyak sekali hal-hal baru yang tidak saya tahu gitu tentang artikel ilmiah ini gitu. Bagaimana Kemdikbud memfasilitasi seluas-luasnya gitu ya. Kalau kemarin dikasih channel IG, YouTube dan seterusnya, itu membuka mata saya selebar-lebarnya gitu. Ternyata guru itu bisa loh melakukan banyak hal yang belum pernah saya lakukan, dan teman-teman saya yang 100 orang ini sudah banyak sekali yang melakukan gitu. Jadi mereka itu ikut BIMTEK di situ 3 hari, tapi kadang-kadang diselingi webinar di mana, kadang-kadang diselingi mengirim email ke siapa gitu. Jadi pekerjaannya itu nyambi sana kemari, dan mereka semua sibuk gitu, luar biasa. Walaupun sibuk tapi tetap bisa produktif menulis, itu yang belum bisa saya lakukan. Kemudian yang ahli menulis ini tidak hanya yang muda gitu, banyak sekali yang sudah sepuh-sepuh gitu. Guru matematika namanya Bu dari Jogja ya, dari Jogja, Bu Nur Laila, guru matematika juga sama, jurnalnya sudah dimuat, artikelnya sudah dimuat di jurnal itu. Sama sih guru SMK juga. Tadi kalau dibayangkan guru matematika itu apa bisa sih nulis gitu, ternyata bisa gitu, dan tulisannya itu sudah dimuat juga di jurnal gitu. Ada juga yang Pak guru bahasa Indonesia sama alumni UNY gitu, yang juga tulisannya juga sudah dibukukan dalam kumpulan puisi gitu. Itu jelas kalau guru bahasa Indonesia mungkin keahliannya menulis itu mudah gitu. Tapi banyak guru-guru tadi ya, matematika, kemudian ada guru teknik informatika, guru TKJ itu juga luar biasa prestasinya, menulis banyak hal dengan pengalaman pembelajaran yang dilakukan di sekolahnya gitu. Itu hal-hal yang saya dapatkan. Jadi rasanya merasa diri saya itu belum apa-apa, belum bisa apa-apa, dan belum melakukan apa-apa gitu ya. Mudah-mudahan sih ini menjadi penyemangat saya gitu untuk kedepannya gitu ya. Jadi kemarin itu saya memang ke Depok dulu, ke tempat kakak saya, karena si kecil Lulu ikut bersama saya. Jadi si kecil saya tinggal di Depok, kemudian dari Depok saya baru ke tempat diklat di Hotel Millennium di Tanah Abang. Pulangnya juga sama, saya ke Depok lagi dan balik ke Pemalang dari Depok pakai bis Sinar Jaya. Jadi karena perjalanan malam bagi saya itu lebih nyaman gitu. Si anak juga tidur sepanjang jalan, dan sampai rumah udah nyampe, nggak perlu nunggu kapan sampainya, karena tinggal tidur gitu. Jadi kemarin perjalanan berdua itu juga lumayan menyenangkan gitu, karena sudah lama kita nggak ke Depok, apalagi ada pandemi, ada PPKM, dan kesempatan kemarin itu ternyata tidak hanya menyenangkan saya karena saya ikut BIMTEK, itu juga menyenangkan anak saya yang sudah lama nggak main ke sepupunya di Depok. Jadi dia tak tinggal di Depok itu katanya seneng gitu, pengen ke Depok lagi. Nah itu seneng sih, lumayan gitu, dengan emaknya ikut BIMTEK, anaknya juga ikut bisa menginap di tempat sepupunya di Depok gitu. Dan Jakarta bagi saya adalah kota yang sibuk, yang bikin stres gitu ya, dengan macet, dengan panas gitu. Tapi alhamdulillah karena di acara BIMTEK itu saya tersemangati, jadi tidak terasa 3 hari itu tidak terasa gitu. Tapi setelah pulang ketemu dengan jalan raya di Jakarta, ketemu dengan kesibukan kota Jakarta, itu udah luar biasa gitu ya. Ada pohon tumbang gitu kan habis hujan. Jadi kemarin tuh anginnya lumayan banter dan hujan juga gitu. Tapi bersyukur sih udah selamat sampai rumah, perjalanan lancar juga. Kemudian walaupun nggak sempat ngevlog gitu ya karena terburu-buru, kemudian baterai HP juga lowbat dan seterusnya, jadi baru bisa ngevlog sekarang gitu teman-teman. Saya kira itu dulu cerita saya tentang acara kemarin, dan itu
lumayan berkesan untuk saya, dan semua perjalanan saya kemarin dibiayai oleh Kemdikbud, dari mulai PCR, kemudian biaya transport, kemudian ada uang saku, ada hotel, itu semua dibiayai oleh Kemdikbud. Dan kata Pak Dirjen sih, Kemdikbud nggak akan ragu-ragu memfasilitasi guru-guru yang produktif menulis gitu ya. Wah, seneng banget sih gitu. Apalagi kemarin teman-teman saya malah yang dari Semarang gitu pilih naik pesawat gitu ya, tapi saya rumahnya Pemalang, masa ke Semarang dulu buat naik pesawat ke Jakarta gitu. Jadi kayak nggak terlalu berlebihan lah, nggak relevan gitu. Jadi saya milih udahlah naik jalan darat aja. Tapi itu bagian dari Kemdikbud memfasilitasi guru-guru gitu yang mau produktif serius menulis gitu ya. Barangkali teman-teman guru, dan nggak hanya ASN ya, guru swasta pun bisa gitu. Guru swasta yang memang pengen fokus menulis itu juga difasilitasi juga gitu. Ada kok kemarin guru-guru swasta juga yang ikut di acara itu gitu. Dulu ya teman-teman cerita saya, dan nanti kapan-kapan deh kita lanjut untuk cerita selanjutnya. Ini udah lumayan sore, saya mau istirahat dulu dan mau melanjutkan pekerjaan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum.